والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran ma ba'd. Ma'asyiral mukarramin, hadirin wal hadirat, para alim, para asatiz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati pada kesempatan malam hari ini, tepatnya selepas maghrib, yang saya tidak absen satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim untuk semuanya yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus takmir Masjid Al-Iman, yang juga mudah-mudahan dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka tolabul ilmi, dan kita diberikan sehat oleh Allah dan mudah-mudahan senantiasa diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat riring salam mari kita sama-sama haturkan keharibaan baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah, ay yaumil jaza, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada malam hari ini adalah kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz fi Syarhi Lubabil Hadis. Kita bahas tentang bab salam aja Bu ya, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji pada malam hari ini tentang fadilah salam. Fadilah salam, keutamaan salam. Ada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang dinukil di dalam keterangan ini adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu qablal kalam. Kata Nabi Muhammad SAW, salam itu didahulukan sebelum kita ngomong-ngomong, sebelum kita berbicara, memberikan arahan, memberikan muqaddimah. Maka seyogyanya kata Nabi Muhammad SAW, yang didahulukan adalah salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang lain-lainnya, muqaddimah yang lain-lainnya. Baru yang terhormat fulan dan seterusnya. Baru memuji Allah dan seterusnya. Setelah kita mengucapkan salam. Ibu-ibu ini rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini salah satu hak orang Islam terhadap Islam lainnya adalah, yang pertama adalah mengucapkan idza laqitahu, ketika engkau bertemu dengan sesama kaum muslimin, fasallim alaih, maka uluklah salam. Ini sesuai dengan apa yang memang disinyalir dari dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, assalamu qablal kalam. Ini menggunakan kalimat jumlah ismiyah, ya, kalimat jumlah ismiyah, tidak menggunakan kalimat jumlah fi'liyah.
Artinya hukumnya lebih apa? Hukumnya lebih permanen. Nah, tidak ada ilah-ilah yang lain kecuali memang salam itu memang harus didahulukan. Ya. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man bada bil kalam qabla salami fala tujibuhu. Sehingga jika di antara kita yang ada ingin memberikan tausiah masalan, ingin memberikan pengarahan masalan, itu didahului dengan pembicaraan sebelum dia mengucapkan salam. Kata Nabi, man bada'a bil kalam qabla salami fala tujibuh. Barang siapa yang berbicara memberikan muqaddimah overview yang itu mengakhirkan salam, fala tujibuh, maka ketika dia menguluk salam setelah dia memberikan kalam-kalam, fala tujibu, maka salam yang diakhirkan itu, yang ia ucapkan itu jangan dijawab, kata Nabi Muhammad. Ini luar biasa fadilah salam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bisalami fahuwa aula billahi wa rasulihi. Sebaliknya, rewards-nya dari Allah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sebab agama ini perlu perlu reward, Bapak. Semua pekerjaan itu perlu rewards. Perlu iming-iming. Ya. Maka kalau kita bekerja diiming-imingi, kira-kira semangat tidak? Semangat ya. Begitu juga nilai-nilai agama itu pasti diiming-imingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, barang siapa yang puasa bulan Muharram fi yaumi Tasu'a wal Asyura, barang siapa yang puasa hari Tasu'a dan Asyura di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya ini dan seterusnya. Barang siapa yang berjamaah pada sholat subuh, kemudian dia dilanjut dengan sholat Isyraq, maka pahalanya ini dan seterusnya. Jadi dengan iming-iming itu kita akan semangat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu Nabi Muhammad SAW ya memberikan motivasi kepada umatnya dengan rewards. Nah, jadi kita juga kalau bisa bekerja harus ada rewards-nya. Jadi akan semangat, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Salah satunya adalah ketika kita menguluk salam, sebelum kita berucap yang lainnya, maka kita akan mendapatkan fadilah salam itu. Salah satunya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, man bada bisalam fa huwa aula billahi wa rasulih. Barang siapa yang berbicara memberikan arahan, nasihat yang itu didahului dengan kalimat salam, maka lebih utama dia dekat, ya, lebih dekat, lebih mendapatkan perhatian dari Allah SWT, yaitu rahmat Allah SWT. Aula billahi wa rasulihi, dan lebih mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi kita ini akan dipermudah oleh Allah. Seseorang itu akan dipermudah oleh Allah sebagai sesuai dengan iradah dan kudrah Allah, manakala kita mendapatkan rahmat Allah dan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat itu tidak kita akan peroleh kecuali kita mendapatkan rahmat itu tidak akan kita peroleh kecuali kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, min asma'illahi ta'ala, as-salamu min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ardh fa'afsuhu bainakum fa innar rajulal muslima idza marra biqaumin fasallama alaihi faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin
bitadhkirihi iyyakumus salam. Nah, ini hadis yang lain mengatakan Nabi ya, assalamu min asma'illahi ta'ala. Jadi salam itu adalah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah kalau nama Nabi itu ada di dalam kitab Dalailul Khairat ya. Ada itu, ada berapa ratus itu nama-nama asma Nabi Muhammad di kitab Dalailul Khairat. Nah, ini ada nama-nama Allah namanya Asmaul Husna, 99 nama Allah. Yang sebenarnya itu ada 100 ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak. Nama Allah di dalam Al-Qur'an itu ada 100. Tapi yang zahir yang diketahui oleh kita umat Nabi Muhammad SAW yang awam sifatnya ada 99 nama Allah. Namanya adalah Asmaul Husna, 99. Ya, salah satunya adalah As-Salam. Ya. Jadi As-Salam itu nama asma Allah dari 100 nama Allah. Yang secara keseluruhan itu ada 4.000 nama Allah. Ada berapa nama Allah? Ada 4.000 nama Allah. Ya hanya saja yang dinukil di dalam Al-Quran itu ada 99 yang disimpan, yang tidak bisa diketahui kecuali orang-orang khawas yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu itu yang disimpan oleh Allah. Tidak ada yang bisa diketahui kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawas. Min ba'di auliya'illahi ta'ala, daripada sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan As-Salam itu adalah nama Allah min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allahu fil ard. Yang Allah letakkan di atas muka bumi ini. Maka dengan sifat salam itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pohon kelapa bisa tumbuh dan menghasilkan buah. Ya, dengan sifat salamnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini, maka kita bisa bersilaturahim, kita bisa hidup tentram di atas muka bumi ini. Masya Allah. Dengan sifat salamnya Allah yang Allah tebarkan di atas muka bumi ini, buah-buahan yang kita tanam bisa panen dan seterusnya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan sebab sifat salamnya Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan rahmat di atas muka bumi ini. Luar biasa. Wada'ahullahu fil ard. Oleh karena itu kewajiban kita supaya ada keberkahan. Supaya ada keberkahan, maka sebarkanlah salam di antara sesama kaum muslimin. Jadi orang kafir enggak boleh kita doakan dengan menggunakan kalimat salam ini. Kafir harbi, orang musyrik, kita tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Ya, tidak boleh. Nah, jadi yang hak kewajiban kita sesama kaum muslimin itu, yang kewajiban itu untuk menebarkan salam itu kepada sesama kaum muslimin saja. Fa'absuhu bainakum, maka tebarlah salam itu antara kalian. Kalimatnya kalimat fi'il amr ya. Maka dalam kaidah usul fikih, perintah itu menunjukkan al-aslu fil amri lil wujub. Ya. Asal perintah itu menunjukkan kewajiban. Ya. Asal kewajiban itu menunjukkan kewajiban. Kalau ada tekanan, kalau tidak ada tekanan berarti al-aslu fil amri lil mandub. Perintah itu menunjukkan sunnah. Kalau perintah itu tidak ada tekanan dari dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu ulama mengistimbat bahwa salam menebarkan salam ini adalah sunnah muakkad, tidak wajib. Menjawabnya adalah wajib. Hatta bagaimana ketika kecuali di dalam sholat fardu. Ini ibu yang dirahmati Allah, betapa pentingnya kita mengucapkan salam, ya. Wa innar rajulal muslima idza marra biqaumin fasallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlun. Sehingga seseorang
melewati seorang kaum, kemudian menguluk salam, dan kaum itu menjawabnya semuanya misalkan, maka pahala jawaban dari beberapa kaum itu akan dikembalikan kepada orang yang pertama kali menguluk salam. Jadi teknis salam itu di dalam tafsir Bulughul Maram yang menjelaskan bab jami itu teknisnya adalah orang yang berkendaraan menguluk salam kepada orang yang berjalan. Nah, dan itu dianalog ya, di kias. Orang yang berkendaraan dengan mobil itu menguluk salam terdahulu kepada yang naik sepeda motor. Orang yang naik sepeda motor terlebih dahulu itu menguluk salam kepada orang yang bersepeda. Orang yang bersepeda itu terlebih dahulu menguluk salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan terlebih dahulu menguluk salam kepada orang yang duduk. Orang yang duduk terlebih dahulu menguluk salam kepada orang, tidak ada lagi. Nah kemudian tenisnya, orang yang sedikit terlebih dahulu menguluk salam kepada yang banyak. Salam, betapa pentingnya. Ini innalikulli syai'in imarah. Ya, segala sesuatu itu punya imarah, punya ikon, dan ikon kaum muslimin adalah salam. Menebarkan salam. Luar biasa, Bapak. Satu kaum kalau kita menebarkan salam akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kaum secara teknis kalau ada seorang yang menguluk salam kepada satu kaum yang berapa jumlahnya 50 orang misalkan. Walaupun yang wajib menjawabnya itu satu orang. Tapi satu kaum itu berapa jumlahnya? Ada 50 orang. Terus yang melintas, yang naik sepeda motor itu menguluk salam satu orang. Dijawab oleh satu kaum ini. Ada yang mewakili. Maka pahalanya 50 orang itu seolah-olah menjawab salam. Dan orang yang menguluk salam yang pertama kali itu mendapat pahala jawaban salam dari 50 orang. Luar biasa. Ini secara teknis dijelaskan oleh Nabi tentang fadilah salam dan bagaimana kita menguluk salam. Sebab salam ini ikon Islam, ciri daripada Islam. Dan keberkahan dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan senantiasa melimpah kepada kita kalau kita kaum di antara kaum muslimin masih kita absus salam, ya. Menampakkan ikon Islam yaitu senantiasa menguluk salam. Kan enggak berat ya menguluk salam ini Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tidak berat itu. Ya. Kita lanjut hadisnya karena malam hari ini kita ngaji hadis ya. Kita baca saja hadisnya. Nah, itu. Iyahumus salam fa illam yaruddu alai radda alai man huwa khairun minhum wa atyabu. Kalau satu kaum itu diuluk salam kita enggak perlu pusing, enggak perlu kita merajut, enggak perlu kita marah, ngomel dan seterusnya. Kenapa? Akan dijawab oleh orang yang lebih baik, yaitu dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada kaum itu. Akan dijawab oleh para malaikat. Wa qala alaihi salatu wassalam inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nas, sesungguhnya yang lebih utama dari manusia menurut Allah, di sisi Allah, man bada'ahum bisalam adalah orang yang telah mendahului tentang menguluk salam. Ini menjelaskan tentang fadilah salam. Setelah amanu billahi wa amilus solihati. Tentunya bukan kita mendahulukan salam kemudian kewajiban-kewajiban yang lain kita tinggalkan, tidak. Ini setelah amanu billahi, iman kepada Allah, wa amilus solihati, dan beramal soleh. Beriman kepada Allah. Iman kepada ada berapa? Ada 6 ya.
Nah, itu yang secara dasar, secara dasar ada 6 ya rukun iman ya. Tapi nanti cabang-cabangnya kita mesti lakukan juga. Cabang-cabang iman itu mesti kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ada berapa? Ada 77 cabang iman. Bukan 6 saja keimanan itu Bapak yang harus kita yang harus kita imani dan kita aplikasikan digejuantahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada 77 cabang iman yang harus kita kejuantahkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satunya yang paling dasar dari 77 cabang iman itu menyingkirkan duri atau beling paku ya yang ada di jalan. Itu paling rendahnya dari 77 cabang iman itu adalah kita mengambil duri atau mengambil paku yang ada di jalan. Tapi sekarang tidak, Pak. Malah sebaliknya, dipasang paku. Masya Allah. Padahal itu cabang dari iman itu. Yang ke-77 cabang dengan harapan supaya apa? Supaya nanti bengkelnya nambah laris. Sehingga kalau orang lewat, kalau banyak pecah kan nanti ditempel di warungnya misalkan. Itu mungkin sekali saja Bapak yang dirahmati oleh Allah. Tapi itu pada hakikatnya dia menutup pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Sebab konsep hidup ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yamhullahu sayyi'at. Akan disingkirkan kejelekan kita. Akan dimaaf kejelekan oleh Allah Subhanahu, kejelekan kita akan dimaaf oleh Allah. Akan diangkat derajat kita. Akan dilipat gandakan pahala kita. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Pertolongan Allah itu akan Allah berikan kepada seorang hamba selagi hamba itu mau menolong kepada sesama kaum muslimin. Ini malah membuat susah kaum muslimin. Pasang paku, pasang duri di jalanan itu kan membuat susah kaum muslimin. Itu berarti hakikatnya dia menutup rahmat Allah untuk dirinya dan keluarganya. Ini Bapak yang dirahmati oleh Allah. Jangan sampai kita yang ngaji pada malam hari ini sebab cabang iman itu ada 77 cabang salah satunya itu. Itu aja dulu ya. Membersihkan duri yang ada di jalan. Itu yang dirahmati oleh Allah. Pertolongan Allah kepada seorang hamba itu Allah akan turunkan selagi hambanya itu mau menolong kepada sesamanya. Barangkali kita belum mendapatkan nawal pertolongan yang banyak dari Allah, belum mendapatkan solusi dari Allah. Barangkali kita selama ini menutup diri untuk membantu saudara-saudara kita, untuk membantu kaum muslimin. Nah, itu. Jadi konsep hidup kita ini kita harus memberikan kelonggaran kepada sesama kaum muslimin. Termasuk absus salam ini, ibu yang dirahmati oleh Allah, salam secara hakikat yaitu menguluk salam assalamualaikum secara majazi, kita memberikan pelayanan, memberikan secara baik, kita berinteraksi kepada sesama kaum muslimin secara baik. Jangan cembetut aja. Kalau ketemu sesama kaum muslimin, kita harus ada respon yang baik. Ada senyum, ada basa-basi dan seterusnya. Jangan bersifat secara tertutup. Absus salam, harus kita menebarkan salam kepada sesama kaum muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Wa qala alaihi salatu wasalam rasul tawaddu'i bil ibtida'i bis salam.
Sebab kata Nabi Muhammad SAW adalah ra'sut tawaddu'i al-ibtida'u bis salam. Dasar daripada tawadu. Tawadu itu rendah hati. Tawadu kepada Allah. Sebab kesolehan seseorang itu diukur dengan ketawaduannya. Ada tawadu bisurati takabur. Orangnya agak sombong tapi tawadu. Ada sombong tapi tawadu. Tapi ada bentuknya tawadu tapi hakikatnya sombong. Ada juga. Tawadu bisurati takabur, takabur bisurati tawadu. Ada. Tawadu ini rendah hati kepada yang ini nanti keterkaitannya ada kesolehan kepada kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Jadi orang yang takwa itu adalah telah mengaplikasikan kesolehan pribadinya dengan kesolehan secara sosial. Kesolehan pribadi itu disebut dengan hablum minallah dan kesolehan sosial itu adalah hablum minan nas. Kita nggak boleh hanya menjaga pada kesolehan pribadi saja, nggak boleh. Kita hanya menjaga hubungan dengan Allah saja. Nggak boleh. Sebab kewajiban kaum muslimin itu harus senantiasa kita menjaga kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Kesolehan pribadi hablum minallah, kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk kepada Allah seperti apa? Apa? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahillahi ibtigha'a mardatillahi. Tawaduk dengan Allah. Menghilangkan penyakit batin, takabur, ujub dan seterusnya. Kita tawaduk kepada Allah. Dan bagaimana kita menjaga kesolehan sosial? Tawaduk kepada sesama kaum muslimin. Nah, ini Bapak, hati kita rendah hati kepada kaum muslimin. Kata Nabi, ar-ra'sut tawaddu'i bil ibtida' bisalam. Dasar daripada tawadu adalah pertama kali orang yang mengawali dengan mengucapkan salam. Jadi orang yang malihul wajhi, sering senyum, aura wajahnya ada nur, ada cahaya, senang senyum kepada sesama kaum muslimin, menebarkan salam. Itu adalah dasar daripada sumber daripada ketawaduan. Yang itu nanti keterkaitannya dengan ketawaduan yang sifatnya kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Hablum minallah dengan hablum minan nas. Jadi kita enggak boleh menjaga kesolehan pribadi saja, hablum minallah saja, tidak. Tapi kita juga harus menjaga kesolehan sosial, hablum minan nas. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani aqrabuhuma ilallah ta'ala man bada bisalam." Kemudian kata Nabi, barang siapa jika saja seorang kaum muslimin, dua orang kaum muslimin bertemu, maka yang lebih dekat di antara keduanya adalah orang yang pertama kali menguluk salam. Ini kok yang dibahas salam-salam? Ya karena babnya bab salam, Ibu ini rahmatillah. Sebab babnya hadis di sini, babnya kajiannya bab salam. Nah, ya. Ini menjelaskan tentang fadilah salam. Hatta kita kalau masuk rumah itu nguluk salam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Walaupun gak ada orang, kita kalau buka kunci, ceklek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam saja di rumah. Nah, yang menjawab para malaikat. Kita niatkan yang ngejawab para malaikat. Bahkan sholat itu diakhiri dengan salam. Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bis taslim. Jadi sholat itu diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Kita sudah apa? Sudah
berdimensi dengan Allah, menghadap Allah ketika takbir itu. Kemudian sholat itu dibubar, diselesaikan dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan kiri dan seterusnya. Dan salam ini adalah tadi kita jelaskan adalah salah satu nama daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tempatkan di atas muka bumi ini dengan rahmat Allah, ya, dengan salam Allah turunkan rahmat, sehingganya jagung yang kita tanam itu bisa berbuah, sehingganya tongkat ubi yang kita tancapkan itu bisa berbuah. Itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana asma Allah As-Salam itu Allah tebarkan di atas muka bumi ini. Makanya kalau ada di dalam kitab Khazinatul Asr, wiridnya assalam assalam, asma Allah itu assalam 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 dibaca terus itu. Padinya supaya panennya bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin. Jika saja kalian ingin masuk di satu majlis, jadi majlis ilmu itu ada hadis Nabi menjelaskan di dalam beberapa keterangan kitab. Ketahui sahabat, di dunia ini ada taman surga. Ada taman surga. Apa ya Allah? Ya Rasul, taman surga hilaqatul dzikr. Yaitu kelompok-kelompok zikir, saling mengingatkan. Zikir di situ saling mengingatkan. Apa saling mengingatkan? Tentunya tentang nasihat-nasihat agama, dalam hal ini kajian-kajian. Dan kajian di majelis di situ kan terkait terkait dengan zikir, munajat dan kajian. Jadi ada majlis zikir, munajat wa ta'lim. Majlis zikir diawali dengan zikir, majlis munajat diawali dengan doa, majlis dan ta'lim. Majlis zikir, munajat wa ta'lim, majlis zikir, munajat, doa-doa dan diisi dengan ta'lim. Itulah hilaqatul dzikr, yaitu taman-taman surga yang ada di dalam dunia. Maka kata Nabi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin, jika engkau masuk di satu majlis, fasallimu, maka uluklah salam. Jadi jangan masuk di satu majlis tanpa kita mengucapkan tanpa mengucap. Sebab salam itu ikon Islam. Ya, maka Islam itu tidak ada mercusuarnya, tidak ada nilai-nilai keberkahan di dalam diri kaum muslimin tanpa kita menebarkan salam. Tidak ada haibah. Islam itu tidak ada haibahnya nantinya kalau kita pelit untuk menguluk salam. Haibah sebagai ikon Islam adalah mengulukkan salam, menebarkan salam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu. Jika engkau masuk di satu majlis, maka uluklah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa idza kharajtum fasallimu. Dan bukan saja masuknya tapi keluarnya juga. Fa idza kharajtum fasallimu. Jika engkau keluar dari satu majlis di situ, maka nguluk salam juga. Ketika akan keluar nguluk salam juga. Jadi ini kan majlis taklim. Masuk ke dalam majlis taklim baca Assalamualaikum. Ingin keluar baca Assalamualaikum. InsyaAllah ilmunya nempel, keberkahannya ada, rahmat Allah akan Allah turunkan. Amin. Dengan rahmat Allah itu ibu-ibu ini rahmat oleh Allah. Singa yang begitu dahsyat, bisa menerkam siapa saja. Tapi terhadap anaknya enggak mau menerkam. Itu karena ada rahmat Allah. Bahkan ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, zamannya Umar bin Abdul Aziz. Bahkan nanti ada seorang khalifah di akhir zaman, Al-Mahdi ya. Zamannya Umar bin Abdul Aziz. Harimau, singa yang begitu galak ya, bisa menerkam siapa saja. Ketika khalifah
ketika khalifah itu berjalan, ada singa di samping kanan kiri, tidak mau menerkam, malah nurut itu. Itu dengan sebab adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab keadilan seorang pemimpin itu akan memancing rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga singa, harimau yang galak yang bisa memangsa siapa saja itu tidak bisa memangsa. Ada kisah ya. Ada kisah dari guru saya dari gurunya. Di Nusa Tenggara Barat itu Tuan Guru Bajang tahu ya? Gubernur Nusa Tenggara Barat ya. Dia punya njit, punya kakek namanya Syekh Abdul Majid. Waktu di Mekah dia ngajinya di Mekah oleh beberapa ulama kita dari Nusantara pulang. Karena waroknya itu kehati-hatian dalam beragama ini yang paling dijaga kehati-hatiannya. Waroknya itu, jaga kehati-hatian. Menghindari bukan yang menghindari yang haram saja, tapi menghindari yang subhat juga dihindari. Kewaroannya itu luar biasa Syekh Abdul Majid. Kamakila dia adalah mimbar di aulia ilahi ta'ala. Syekh Abdul Majid ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah dengan karomahnya, njitnya dari Tuan Guru Bajang itu ya, dia seorang mimbar di aulia ilahi ta'ala, sebagian daripada wali-wali Allah. Di hutan ketemu harimaunya tidak mau menerkam. Ketika melintas sungai, buaya-buaya itu berbaris buat jembatan. Buat jembatan. Nah itu. Jadi kalau ke Nusa Tenggara Barat, jangan lupa kita tawasul kepada Syekh Abdul Majid. Dia pendiri daripada Nahdlatul Wathon. Ya, itu kakeknya, njitnya dari Tuan Guru Bajang, gubernur yang kemarin di Nusa Tenggara Barat. Itu adalah salah satu daripada rahmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang soleh. Rahmat Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba yang hamba itu adalah soleh. Menjaga kesolehan pribadinya dan kesolehan sosialnya. Ini bibi yang dirahmati oleh Allah. Ada berapa rahmat? Ada 100 rahmat yang disimpan di gudangnya itu 99 rahmat. Hanya di dunia ini yang Allah turunkan 1 rahmat. Jadi harimau yang tidak mau menerkam orang soleh itu adalah bagian daripada rahmat Allah yang Allah turunkan kepada hambanya. Harimau tidak mau menerkam anaknya itu salah satu daripada rahmat Allah yang Allah turunkan di atas muka bumi. Ini ibu yang dirahmati oleh Allah. Dengan salam. Dan ini sudah jelas bahwa kata Nabi, salam adalah ikon Islam. Di mana kalau ditebarkan salam itu akan Allah turunkan awal. Allah turunkan keberkahan dari arsy-Nya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan nawal itu, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam abkhulun nasi man yabkhulu bisalam. Kata Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling bakhil itu adalah manusia yang tidak mau menebarkan salam. Man yabkhulu bisalam. Tidak mau disalamin. Assalamualaikum, enggak mau jawab. Jadi orang yang paling pelit menurut Allah adalah orang yang disalami oleh tetangganya, oleh kerabatnya, tapi dia tidak mau menjawab. Nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahiyatun limillatina wa amanun lidimmatina. Qala Allah Ta'ala idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha wa arudduha. Jadi bahwa kata Nabi Muhammad SAW, salam itu adalah penghormatan terhadap agama kami. Jadi agama Islam itu ikonnya, mercusuarnya adalah salam. Jadi haibahnya itu Islam akan kelihatan. Haibah Islam itu akan kelihatan kalau kaum muslimin menebarkan salam. Wa amanun lidimmatina. Dan juga salam itu juga bisa memberikan suasana yang kondusif.
di kampung kita supaya aman dari wereng, dari pencuri. Kalau masyarakatnya mau menjalankan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW dan senantiasa menebarkan salam. Kok salam tulus yang dibahas? Karena babnya memang bab salam ini, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Nah, itu Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ada waktu ya Mas ya? Mas ya? Kita lanjut lagi pada bab yang berikutnya, Ibu yang dirahmati oleh Allah, yaitu bab yang berikutnya fi fadilati du'ai, yaitu fadilah kita berdoa. Fi fadilati du'ai, ini adalah bab menjelaskan masalah doa. Doa itu adalah permintaan dari bawah ke atas. Sedangkan perintah itu permintaan dari atas ke bawah. Jadi sama-sama memohon, tapi permohonannya hanya saja bottom up, top down. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nah itu ya bedanya. Kalau perintah, permohonan dari atas ke bawah. Tapi kalau doa, permohonan dari bawah ke atas. Nah, jadi dari bawah siapa? Kita kaum muslimin. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya permohonan kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka permohonan dari bawah ke atas itu disebut dengan doa. Dan doa itu banyak didahului oleh para nabi-nabinya. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Pusarnya ibadah, doa itu. Jadi ciri khas dari para nabi-nabi Allah, ciri khas daripada orang-orang soleh yang terdahulu sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah berdoa. Istiqomah di dalam doa. Lah kita baru doa seminggu sudah ditinggalkan. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah engkau, pasti aku akan ijabah. Barangkali keberuntungan kita pada hari ini adalah hasil dari doa yang 10 tahun yang lalu yang sudah lupa kita berdoanya di mana dan jamnya berapa kita sudah lupa. Diijabahnya kemudian 10 tahun. Barangkali hari ini kita mendapatkan keberuntungan dari Allah. Barangkali itu hasil doa dari 10 tahun yang kita sudah lupa. Karena itu ada nas dari Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah SWT mengatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, pasti akan aku ijabah. Tapi waktunya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang soleh istiqomah di dalam doa. Dan ciri orang soleh dan salah satu daripada khususiat para nabi adalah keistiqomahannya di dalam doa. Ibu-ibu ini rahmati Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berdoa bertahun-tahun. Diijabah setelah dia meninggal 300 tahun baru diijabah doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita beruntung doa kemudian diijabah. Kita masih menyaksikan ijabah doa itu. Masih hidup kita menyaksikan diijabah doa itu oleh Allah Subhanahu. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diijabah doa setelah dia meninggal selama 300 tahun. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Ketika dia membawa Nabi Ismail di lembah namanya Bakah, yang kemudian nama itu disebut dengan Makkah. Berdoa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan keturunan saya
Jadikan keturunan saya orang soleh yang bisa membacakan ayat-ayat sucimu di tempat ini. Maksudnya di Mekah. Maksudnya di Mekah. Yang bisa membacakan ayat sucimu ya Allah di tempat ini, di Mekah maksudnya. Terus Nabi Ibrahim berdoa setiap hari sampai menjelang ajal wafatnya. Dan kemudian setelah 300 tahun lahirnya seorang nabi namanya Muhammad, dilahirkan dari rahim Aminah, ibunda Aminah, yang sulbinya langsung ada terkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah 300 tahun Nabi Ibrahim berdoa, setelah wafatnya Nabi Ibrahim berdoa beratus-ratus tahun belum juga dijabah. Ketika meninggal Nabi Ibrahim selama jenjang 300 tahun baru doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ciri nabi dan orang soleh istiqomah di dalam doa. Baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Jadi kalau doanya males-males, waduh, kita belum masuk nominasi ranking yang disebut orang soleh. Sebab orang soleh itu cirinya istiqomah di dalam doa. Doa umukhul ibadah. Doa itu adalah ciri otaknya daripada ibadah. Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu, wahai Nabi Muhammad, kenapa Allah pilih Anda sebagai khatamun nabiyyin? Wahai Nabi Muhammad, kenapa Allah pilih Anda sebagai pemugasan para nabi, nabi yang paling akhir, penyempurna nabi-nabi yang sebelumnya. Dan kitab Al-Quran adalah kalamullah, penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Kenapa? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidu'ai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saya ditakdirkan oleh Allah menjadi khatamun nabiyyin, memang sudah ada di Lauhil Mahfuz, bahkan laulaka Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi ini. Tapi wasilahnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang dirahmati, wasilahnya Nabi Muhammad dijadikan khatamun nabiyyin bidu'ai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengan doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu dijabah doanya Nabi Ibrahim setelah beliau Nabi Ibrahim wafat. Waktu rentang waktunya itu 300 tahun. Nah, sebab nabi-nabi terdahulu itu umurnya panjang-panjang. Beda dengan kita. Berkaca kepada Nabi Muhammad umurnya 63 ada bonusnya sampai 90 tahun, 80 tahun. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Makanya kalau ada umur 70 tahun berarti ada bonusnya. Kalau kita berkaca kepada Nabi 63 tahun. Lumayan. Lumayan. Diisi dengan kebaikan-kebaikan. Diisi dengan amal-amal sebab khairun nas man tala umruhu wa qasura amaluhu. Kata Nabi Muhammad di dalam salah satu hadis, sebaik-baik manusia man tala umruhu, orang yang panjang umurnya dan banyak amal ibadahnya, banyak perjuangannya, banyak asar di dalam dunianya. Asarus sujud, banyak bekas tapak sujudnya. Bekas tapak sujudnya, banyak perjuangan di dalam agamanya. Kadang orang menafsirkan asarus sujud, bekas sujud, sehingga ininya dipentok-pentokin sampai hitam. Itu emang itu sebagian juga. Tapi yang dimaksud ahli tafsir min asari sujud, bekas daripada sujud itu karena dia sering sujud malam, banyak sholat, sehingga hasil perjuangannya berkembang mana-mana. Buat pesantren, buat mencetak kader, mencetak santri, bangun masjid sana sini. Min asari sujud, itu bekas daripada tapak-tapak sujud, bermujahadah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu min asari sujud. Banyak perjuangannya. Banyak perjuangannya untuk agama, banyak kontribusi untuk agamanya.
Itu min asari sujud, bekas tapak sujud. Bekas hasil daripada sujud. Sebab tadi sudah diungkap, khairun nas man tala umruhu wa kasura amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan amalnya banyak. Ya ibu-ibu ini rahmatullah. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam itu adalah Nabiullah alaihi salatu wassalam yang dia tidak mau meninggal sebelum dia ingin mendengar suratul Fatihah dari kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Khidir, nabi-nabi terdahulu itu merindukan, ya, ingin mendengarkan kalam suratul Fatihah. Sehingga dia meminta kepada Allah, ya Allah jangan mautkan saya sebelum saya mendengarkan suratul Fatihah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Nabi Muhammad ini kita ditakdirkan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad adalah merupakan kemuliaan, adalah merupakan kemuliaan bagi kita. Bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad di mana Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan kepada nabinya Nabi Muhammad yang pertama kali itu adalah suratul Fatihah. Hafal semuanya ibu-ibu ya, dan itu syarat daripada rukun salat. Luar biasa umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim terus itu berharap pengen diturunkan surat Fatihah. Tapi surat Fatihah itu ditahan oleh Allah, hanya diperuntukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baca Fatihah, Bu. Baca Fatihah. Habis subuh 30 baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apal ya Fatihah. Ya sih paling berapa menit? 5 menit lah, 30 itu habis subuh. Habis zuhurnya berapa? 25. Habis asarnya berapa? 20. Habis maghribnya berapa? 15. Habis isya-nya 10. Fatihah. Insyaallah ibu-ibu ini rahmatullah Allah. Kalau didawam, insyaallah kita akan dijaga oleh Allah. Tubuh kita, harta kita, anak kita, keluarga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu aja ibu-ibu ini rahmatullah Allah, karena sebentar lagi akan isya. Kajian kita pada malam hari ini tentang hadis, mudah-mudahan dimanfaatkan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah. Kurang lebih mohon maaf. Usikum nafsi bi taqwallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita doa ibu-ibu bapak ini rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatin rasulina ajma'in. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم وعيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمنا بجودة الحفظ وسرعة الفهم وارزقنا الحكمة ومعرفة العلم وثبات الدين بينكم وبجاه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة سمولها ومن العافية حصولها ومن العافية حصولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان يتمه ومن الإنعام عمه ومن اللطف فهو أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة أجلنا بعد تليهتنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم يا سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Demikian saja, kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.